Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7. Saya Yulina Roza, di sebelah kanan saya Yeni Iskandar. sebelah kiri saya Afri. Kami akan mempraktikkan praktek coaching supervisi akademik, yang mana nantinya kami akan secara bergantian menjadi coaching, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Oja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu Oja hari ini? Baik. Ibu Oja, sesuai dengan program kita, bahwa kita akan melakukan praktek coaching hari ini dengan Ibu Oja sebagai coach dan ini sebagai coaching. Nah, yang di sini yang ingin saya tanyakan sebagai pengamat adalah indikator apa saja yang akan Ibu Oja lakukan dalam praktek coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai adalah yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kedua, kesadaran penuh, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara. Nah, dari ketiga indikator tadi, yang mana yang ingin Ibu Oja kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Yeni. Bisa pakai ini sebentar, Bu Oja? Boleh. Saya ada sedikit yang bisa bicarakan dengan Bu Oja tentang masalah yang saya hadapi di kelas ini. Perasaan Win, tadi saya perhatikan seperti orang ada masalah. Nah, kira-kira kalau dalam diskusi kita hari ini, apa tujuan yang ingin Yeni capai? Ya, begini Bu Oja, di kelas saya itu sebanyak 25 murid, hanya 10 orang yang berani tampil ke depan. Jadi percaya dirinya tidak cukup setengah dari jumlah murid di kelas saya. Baiklah, berarti kita akan mencari solusi ya dari apa yang permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, sekarang menurut Ibu ini bagaimana seharusnya tingkat kepercayaan diri dari kelas yang Ibu ampu? Begini Bu Oja, di dalam pembelajaran yang telah saya ampu, itu saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah melakukan pemetaan awal, saya sudah mengelompokkan anak berdasarkan kebutuhan anak. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Yang kelompok yang kinestetik saya harapkan lebih banyak yang percaya diri. Tetapi yang saya lihat kemarin waktu saat mengajar itu dari 8 orang hanya 4 orang yang aktif ke depan. Dia seolah-olah sebenarnya dalam hatinya dia berani bisa mengemukakan pendapatnya, tapi untuk ke depan mengeluarkan pendapatnya itu yang belum nampak bagi saya. Kalau kita berikan penilaian ini ya, menurut Ibu kalau keadaan saat ini itu kira-kira penilaian Ibu terhadap kelas Ibu, tingkat kepercayaan dirinya itu kalau kita hitung dari kita berikan tingkat skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira ada berapa? Kalau menurut saya baru sekitar 7. Iya. Nah, saya menginginkan kalau bisa 9,8 lah. Sebagian besar anak sudah berani tampil ke depan. Sebelum anak berani tampil ke depan, otomatis dia juga mempunyai materi yang sudah ada di dalam dirinya. Dia sudah mampu mengenal tentang apa yang mau dibahas dalam berdiskusi. Saya juga sudah di dalam pembelajaran saya sudah menyampaikan materi dengan video, habis itu dengan berbagai cara curah pendapat, tapi dengan kelompoknya anak itu mau dia berbicara. Dengan kelompok audio dia mau, sesama dia mau, kelompok visual juga mau, kelompok kinestetik
juga mau. Tetapi di saat proses penilaian untuk mempresentasikan hasil dari proses diskusi mereka, malah disuruh tampil ke depan itu dia langsung diam. Jadi tidak antusias, semangat di saat proses diskusi. Kalau menurut dari cerita Ibu Yeni tadi, kira-kira apa langkah dari Ibu Yeni? Tadi kan Ibu Yeni sudah melakukan pembelajaran dengan secara diferensiasi, tapi masih belum mencapai hasil yang maksimal. Nah, sekarang coba menurut Ibu Yeni, apa kira-kira langkah yang tepat agar kepercayaan mereka ini bisa tumbuh? Kalau menurut strategi yang saya ingin terapkan, apabila seorang anak misalnya tampil ke depannya tidak mau, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan selembar kertas, anak mungkin karena dia tidak percaya diri, tidak tahu apa yang mau disampaikan, boleh membawa kertas, apakah berupa stick note, nanti dibacakan di depan kelasnya. Atau juga anak itu membuat kesepakatan dulu sebelum melakukan diskusi, bahwasannya tidak boleh saling mengejek, karena nampak bagi saya kalau seandainya anak itu salah saja bicara, kelompok yang lain selalu dia mencemekeh lah bahasanya, membuli, kan dia nggak bisa, mungkin perasaan itu belum dia tampil, tapi seolah-olah perasaan itu yang ada di dalam diri si murid. Jadi mungkin saya membuat kesepakatan kelas sebelum melakukan penilaian terhadap kelompok masing-masing, bahwasannya di dalam anak yang menyampaikan pendapat saling menghormati, saling menghargai antar teman. Saya sangat setuju sekali dengan ide ini. Kalau menurut saya, mungkin dalam strategi pembelajaran kita sudah berusaha ya Bu ya, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Namun ada yang lebih penting, apa yang Ibu Eni bilang tadi, kita harus menambahkan lebih meningkatkan, lebih mengeluarkan potensi KSE-nya, kompetensi siswa emosional anak itu juga harus kita mengembangkan kepada anak, sehingga tidak timbullah kepercayaan diri kepada mereka. Bagus sekali Bu, saya sangat setuju sekali. Nah, dari solusi tadi, kira-kira tingkat keberhasilannya pada skala berapa? Setelah saya lakukan tersebut, alhamdulillah kepercayaan murid juga sudah ada. Kira-kira yang kemarin 9,5. Berarti berhasil meningkat dari 7 sampai dengan 9,5. Alhamdulillah. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya, kita harus kesepakatan kelas tadi harus dilaksanakan secara kontinu. Setelah itu juga akan membuat sebuah emoji perasaan bahagia dan senang sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin anak-anak juga saling bergiliran nantinya. Tidak hanya itu saja, yang anak yang berani tampil, yang anak yang visual mungkin dengan tulisan juga nanti akan berani tampil ke depan tanpa melihat tulisannya lagi. Luar biasa sekali Bu Yeni. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yeni hari ini dengan kegiatan diskusi kita hari ini? Bagaimana sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang, nyaman dan puas berdiskusi dengan Coach Bu Oja, dan juga mudah-mudahan nanti anak murid saya juga mulai percaya dirinya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetap semangat dulu ya. Terima kasih Bu Oja. Demikianlah praktek coaching kita hari ini. Kita kembalikan ke teman-teman. Kalau tadi Bu Oja menarik sekali praktek coachingnya yang baru saja dilaksanakan. Dari praktek coaching tadi saya sudah melihat ada algoritma yang sudah dikemukakan, yaitu ada tujuan, identifikasi, ancaman dan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh coaching dari coaching. Baik Bu Oja, dari
praktek coaching yang dilakukan tadi, indikator apa yang sudah nampak, yang sudah dikembangkan? Kalau menurut saya berusaha tadi ya mengembangkan indikator. Saya mencoba memberikan pertanyaan yang berbeda. Untuk selanjutnya apa lagi yang dari potensi, apa lagi indikator apa lagi yang penting? Ini saya ada kesadaran penuh. Lalu mungkin saya akan mendengarkan lebih itu lagi konsentrasi lagi dalam mendengarkan curahan hati. Baik, demikian proses coaching kita hari ini. Terima kasih Beja. Baiklah, demikianlah praktek coaching kami hari ini. Saya sebagai coach dan teman saya sebagai coachee dan pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afrieni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afrieni sekarang sebagai coach. Oke. Kita akan melakukan kegiatan praktik coaching kita hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bu Afrieni, indikator kompetensi coaching apa yang akan Ibu Afrieni kembangkan? Yang pertama adalah indikator yang dikembangkan adalah kesadaran penuh. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga termotivasi lebih bereksplor lagi. Yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Afrieni kembangkan? Mendengarkan secara aktif. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Oja. Alhamdulillah sehat. Oja bagaimana? Ini Bu Yeni, maka Ibu adalah waktu saya sehat. Insya Allah selalu ada waktu untuk Ibu Oja. Silahkan Ibu Oja, ada apa? Saya ingin bercerita sedikit dulu. Mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini mungkin saya akan bisa mendapat solusi dari apa yang saya hadapi ya Bu ya. Apa yang terjadi? Ada apa? Ibu saya merasa kalau siswa saya itu tidak aktif di dalam kelas, apalagi pada saat pembelajaran matematika, sepertinya dia kurang aktif gitu. Kalau saya mengajar itu seperti menonton gitu, saya kasih tugas seperti tidak gembira dia di dalam kelas. Ya, kalau saya pikir mungkin salahnya dari saya juga, karena saya ada beberapa kali mengajar tanpa persiapan. Ya, Jadi belajar apa? Apa yang Oja lakukan? Ya, supaya mereka tidak aktif. kalau saya pikir mungkin saya akan memberikan pembelajaran inovatif mungkin ya. Memberikan pembelajaran inovatif berupa Mungkin saya kalau dalam pembelajaran matematika itu saya akan memasukkan unsur games mungkin atau sebuah permainan di dalamnya bagaimana. ya bagus. Betul Oja, boleh memberikan game. Apa tujuan Oja memberikan game? Apa yang dilakukan? Supaya mereka itu bergerak gitu, dia ingin senang dia Bu. Jadi dia tidak bosan, siswa-siswa saya di kelas itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Karena selama ini kalau boleh jujur Bu, saya mengajar seperti menggunakan metode ceramah saya Bu. Iya, sudah termakan tangan. Ya. Oke, dari apa yang terjadi, apa yang sudah Bu Oja lakukan, apa patokan Bu Oja bahwa ini tidak berhasil loh, apa? Karena kalau dilihat dari nilai anak pun kayaknya tidak semuanya mencapai KKM. Mungkin sekitar 30% mungkin yang mengerti dengan pembelajaran materi yang saya berikan. Jadi 70%-nya saya bingung apakah saya mungkin karena saya mengajarnya buka buku, terangkan, kerjakan latihan, periksa, lalu istirahat. Jadi mereka mungkin merasa bosan, jadi membuat berpikir kalau materi yang saya berikan itu tidak sesuatu yang menarik, karena sesuatu yang menarik. Oke, apa yang harus Bu Oja lakukan supaya dia lebih menarik dan tercapai pembelajaran Bu Oja? Dengan sedikit menjadi lebih mudah. Apa yang Bu Oja lakukan?
apa yang ingin Ibu Oja capai? Jadi saya berusaha menciptakan pembelajaran yang untuk meningkatkan kreativitas siswa, jadi juga menggunakan permainan yang membuat mereka lebih aktif, mungkin menggunakan media yang lebih konkret, misalnya apalagi dalam pembelajaran statistik. Saya kan sekarang ini materinya tentang statistik ini. Jadi mungkin dalam pengolahan data, jadi tidak terfokus saya dengan tabel-tabel. Saya mencoba membuat mereka mencari sendiri data, menggali sendiri data yang ingin mereka analisis gitu. Oke, jadi akan mencoba. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan di kelas berbicara? Yang sudah dilakukan, ya saya yang sekarang ini saya kan masih belum saya lakukan lagi Bu, masih perencanaan. Jadi masih merencanakan. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, dari apa yang Bu Oja rencanakan tadi, apa yang Bu Oja harapkan? Harapan terbesar Bu Oja apa? Ya, siswa saya nilainya 90% lah Bu di atas KKM. Oke, 90% di atas KKM. Untuk mencapai itu Bu Oja perlu komitmen. Komitmen apa yang akan Ibu Oja lakukan dengan siswa Ibu Oja? Mungkin saya akan menerapkan apa yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, misalnya memberikan siswa mencoba menggunakan metode yang pembelajaran inovatif, memberikan permainan atau game sehingga mungkin menambah ice breaking, jadi membuat mereka lebih aktif. Selain dari itu, apakah Bu Oja berhubungan dengan anak lain? Barangkali? Mungkin dari teman sejawat, mungkin bisa saya coba sering kita bertukar pendapat juga itu dengan teman sejawat tentang masalah yang saya hadapi. Mungkin mereka juga ada ide, mungkin memberikan saya ide bagaimana pembelajaran inovatif tersebut. Mungkin saya akan mencoba juga nanti diskusi dengan teman-teman. Oke Bu Oja, dari permasalahan yang Ibu Oja sampaikan tadi, apa poin inti dari semua? Tentang yang sudah saya lakukan, apa yang sebelum saya lakukan? Yang sudah dilakukan, Kalau yang sebelum saya lakukan itu poinnya intinya saya mengajar itu tidak menggunakan metode, masih menggunakan metode ceramah. Nah, dengan hasil yang saya terima dari hasil proyek saya, akhirnya saya berpikir kalau pembelajaran yang saya lakukan itu salah. Nah, akhirnya apa yang akan mungkin mencoba pembelajaran yang inovatif itu. Memberikan pembelajaran. Baik Bu Oja, ada lagi yang ingin disampaikan dengan solusi yang sudah disampaikan Bu Oja tadi, dengan tujuan yang ingin dicapai tadi, apa yang ingin Bu Oja? Sekarang mungkin hanya itu Bu, tapi saya merasa lega dengan mudah-mudahan dengan apa yang sudah Bu Oja ceritakan, sudah ada solusinya tadi, mudah-mudahan ke depannya pembelajaran kita lebih menarik bagi anak-anak ya. Baik Bu Oja. Terima kasih ya Bu ya atas diskusi hari ini. Baik Bu Oja, demikian saja hasil diskusi kita hari ini. Semoga pembelajarannya lebih efektif lagi dan lebih menarik lagi untuk anak kita. Baik, ya. hasil coaching kami hari ini. Terima kasih Coach Rafi ini. Baiklah, Ibu sudah melakukan kegiatan praktik coaching hari ini, dan saya lihat, saya observasi kegiatan coaching hari ini juga Ibu sudah melakukan alur percakapan delta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang mau saya tanyakan di sini adalah indikator apa yang sudah dapat Ibu kembangkan? Tadi saya kan mengembangkan indikator mendengarkan secara aktif. Biarlah coach yang bercerita, saya mendengarkan secara aktif. Untuk kegiatan coaching selanjutnya, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching selanjutnya adalah menggali lagi potensi yang ada pada coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin hanya itu saja.
Ya. Demikian hasil coaching kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojan. Baiklah, seperti yang telah kita sepakati, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya sebut pengamat, Ibu sebagai coachnya, dan Ibu Eni sebagai coaching. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan bertanya kepada Ibu sebagai pengamat. Kira-kira Ibu sebagai coach, indikator kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menghadirkan kesadaran penuh, mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan semua. Melanjutkan apa? Silakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afriyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah sekali Bu Afriyani ya. Ada yang dipikirkan. Iya Ibu, dengan rutinitas keadaan mengajar dari pagi sampai siang ini, sekarang sudah jam 4 masih di sekolah. Pagi-pagi rasa saya Oke, apa itu boleh diceritakan masalah yang sedang dihadapi? begini Bu, sebenarnya masalah ini adalah masalah yang biasa Ibu, sesuai dengan perkembangan anak saat sekarang ini. Kita sebagai seorang guru perlu mencari peluang atau solusi supaya pembelajaran kita lebih menarik. Dalam hal ini saya mau sharing dengan Ibu ini tentang menggunakan media pembelajaran yang menarik. Oke, kira-kira menurut Bu Afriyani apa media yang akan Ibu Afriyani terapkan? Seperti ini Bu, bahwa saat sekarang ini media elektronik sebagai salah satu hal yang sudah biasa oleh setiap anak terutama memiliki gadget. Jadi saya mau menggunakan media HP ini, terutama Android, untuk media pembelajaran anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik bagi anak sesuai dengan perkembangan alam dan perkembangan zaman saat sekarang. Pertama, saya menggunakan media pembelajaran, membuat media pembelajaran menggunakan Canva, dengan menggunakan Bindi, dan menggunakan tulis. Jadi anak itu bawa api ke sekolah ini. Nah, inilah masalah yang akan timbul karena anak bawa api ke sekolah. Oke, kalau seandainya rencana ini seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu Afriyani lakukan terhadap nantinya? Seperti ini karena saya menggunakan media berbasis IT di sini, namanya seperti ini Bu. Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini HP adalah hal yang sangat di sekolah saya, terutama di kelas saya, kelas 5 kelas 6, karena kemarin adalah pandemi, jadi rata-rata anak sudah punya HP. Jadi tidak ada masalah lagi dengan gadget yang dijual. Persoalannya sekarang banyak yang pesimis apakah anak bawa HP ke sekolah tidak akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Di sana mulai persoalannya dan persoalan tersebut sebenarnya kita tanpa mereka bawa HP ke sekolah pun sudah ada pengambilannya. Kan seperti itu yang kita lakukan, kan seperti itu. Nah, jadi untuk menangkal pengalaman negatif itu, saya mencoba menginginkan masalah yang ada. Contohnya kalau saat sekarang ini, siapa anak kita yang tidak punya laptop? Siapa anak kita yang tidak punya Instagram? Siapa anak kita yang tidak punya, yang tidak mengerti dengan aplikasi-aplikasi? Nah, saya mencoba merangkul mereka. Yuk, kalau kamu bisa laptop, kita buat media pembelajaran laptop. Nah, kita kasihkan media pembelajaran laptop sehingga anak itu lebih tertarik. Oke, berarti dari yang Ibu Afriyani
dilakukan itu skala atau prioritas berapa nilai kira-kira yang Ibu capai? Seperti ini Bu, kalau masalah AP, semua anak mempunyai AP. Hanya saja pada saat proses belajar mengajar, kadang-kadang kita sedang menerangkan anak lain-lain di bukanya. Dan ini hanya yang akan saya inginkan. Contohnya seperti ini. Ketika saya kita bikin quiz sekarang, siapa yang cepat yang itu akan kita waktunya, buka HP-nya, pertanyaan kita berikan dan kita beri skor langsung di mereka. Mereka termotivasi. Tetapi ada juga yang namanya anak, beberapa anak mereka bukan berpikir. Nah, di sana saya akan memberikan solusi kepada mereka dengan bahasa mereka dan bahasa kita ini bahwa seperti ini loh, kalau kamu bukan media seperti ini akan terjadi. Kalau anak ibu, karena anak ibu belum punya saringan karena mereka kelas 5 dan kelas 10 rasa ingin tahunya jauh lebih tinggi. Jadi saya berikan solusi, saya berikan pemahaman secara verbal kepada mereka, secara langsung kepada mereka. Kalau anak ibu mama secara langsung, anak ibu pernah tidak kontak orang berciuman, mereka akan masih bisa malu-malu menjawab. Dari 28 anak saya, cuma 5 mungkin yang tidak tahu. Itu jawabannya yang lesson. Artinya apa? Mereka sudah mengetahui hal tersebut. Mereka sudah melihat hal tersebut. Jadi yuk kita minimalkan ini, kita gunakan ini. Saya itu kerjasama dengan orang tua, saya itu kerjasama dengan sejarah walaupun ada misunderstanding artinya apa ada masa dia akan bisa seperti itu, tapi kita menginginkan hal itu dengan menggunakan media IT ini untuk pembelajaran yang lebih baik. Wow, berarti super sekali ya Bu ya, sudah langkah-langkah dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah sekarang terhadap yang masalah Ibu ini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan adalah dengan kecanggihan media elektronik saat sekarang ini menggunakan gadget, yuk mari kita maju bersama, cari informasi sebanyak-banyaknya di sana, cari media pembelajaran yang bagus secara sana, gali informasi yang bagus untuk media dan pembelajaran yang lebih baik untuk anak didik. Ya, super sekali ya Bu ya. Setelah Ibu dapatkan yang Ibu solusi dari masalah itu tadi, apa perasaan yang Ibu rasakan setelah yang akan Ibu lakukan tadi? Seperti ini Bu, awal-awalnya begitu saya mencanangkan, nah kita doa ada rasa was-was ini nanti dibuka. Tetapi saya yakin dan percaya kepada anak-anak saya bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kalau anak kalau kita mau ambil sekolah, ini komitmennya, ini kesepakatan kita. Saya juga bekerja sama dengan ayah bunda yang lima. Ayah bunda begitu selesai anak kita ke sekolah nanti, lihat HP-nya dan konten yang dibuka. Ada sebagian orang tua yang bicara seperti ini, kami tidak mengerti ibu dengan hal-hal seperti ini. Datang ke sekolah, luangkan waktu sebentar, bagaimana cara menginstruksi anak kita, apa saja yang mereka buka, dan kita berkoordinasi. Di kepala sekolah juga saya izin dulu kalau ini gadget, tidak semua sekolah mengharuskan anaknya pakai gadget, bahkan dilarang. Tapi saya minta pada jam-jam tertentu untuk membawa, dan itu pun untuk kepentingan pembelajaran dengan aplikasinya yang sudah saya upload dulu dengan kemudian saya dengan anak dengan orang tua dan sama-sama kita sepakati. Wah, super sekali ya Bu ya. Alhamdulillah sudah teratasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Kalau misalnya ada tambahan lagi Bu yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Sudah Ibu, alhamdulillah saya mudah-mudahan kalau kami mudah-mudahan kita menginginkan dampak darinya, mudah-mudahan besar dan positif untuk media pembelajaran yang lebih baik untuk anak, supaya anak belajarnya di yang menyenangkan. Terima kasih Bu Anggieni. Kita tutup dulu diskusi kita hari ini. Kembali ke Bu Nyawa. Ya, baiklah Ibu Eni, luar biasa sekali praktikasinya hari ini. Tadi saya juga melihat dari praktek percakapannya, dari alur-alurnya sudah tampak jelas ya. Namun yang ingin saya tanyakan, indikator apa yang menurut Ibu yang sudah dapat dikembangkan? Yang pertama, indikator yang sudah saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Peci. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang
apa yang ingin dikembangkan selain ini? Saya ingin mengembangkan kesadaran penuh. Saya ingin menghadirkan pikiran, perasaan, dan hati saya saat coaching menyampaikan pendapat. Ibu, Demikianlah kegiatan praktik kita coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sebagai coach dan teman saya sebagai pengamat dan sebagai coaching, kita tutup praktek coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.